Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, ini sekarang nih yang sedang heboh ini masalah perpal ijazah ya, perpal ijazah. Jadi perpal ijazah itu memang suatu keharusan ya, khususnya bagi tenaga honorer di Indonesia, umumnya kepada seluruh guru ya. Seluruh guru yang ada di Dapodik ya memang harus melakukan perpal, tapi khusus ini untuk kali ini saya melihatnya ada kekhususan untuk tenaga honorer gitu ya. Jadi ya kalau ada himbauan dari Kemendikbud seperti itu ya diisi saja ya kan. Saya juga sudah isi soalnya. Cuman masalahnya pada saat mengisi itu ya kita terkendala beberapa masalah gitu kan. Seperti perguruan tinggi yang kita cari itu, kemudian prodinya, kemudian nomor induk mahasiswanya, NIM gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang begitu kita buka perguruan tinggi itu namanya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh saja ya, ada namanya STKIP Pasundan. Ya. STKIP Pasundan kalian cari di sana nggak akan ketemu. Gitu ya. Pada saat memasukkannya, pada saat perguruan tinggi kita memasukkan nama perguruan tinggi itu ke Dikti, dilaporkan ke Dikti, namanya ternyata bukan STKIP Pasundan, tetapi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Seperti itu, jadi makanya sabar gitu ya membukanya. Itu contoh-contoh yang real saja ya. Contohnya itu. Kemudian prodi kita tulis PJKR umpamanya. PJKR itu kan sekarang dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2009 kalau nggak salah ya. Sebelumnya tahun 2009 apa namanya? Bukan PJKR, tapi Pendidikan Olahraga gitu, pendor namanya dulu. Iya kan? Nah, di zaman apa kalian kuliah gitu kan? Kalau di bawah tahun 2002, kalau nggak salah itu namanya Pendidikan Olahraga. Maka kalian cari sekarang pendidikan olahraga yang nggak ketemu gitu loh. Ya, apalagi belum pernah mengupload ijazah. Gitu teman ya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, sekarang apabila muncul di sana ketika kita membuka info GTK kemudian diminta username dan password kita, buka username email kita yang pernah kita laporkan kita daftarkan melalui operator sekolah, kemudian passwordnya pakai tanggal lahir kita tapi dibalik. Nah, saya nggak tahu apakah kalian pernah merubahnya apa enggak ya, dan saya juga nggak tahu apakah itu bisa dirubah atau tidak. Tetapi saya belum pernah merubah itu. Jadi tahun lahir, 2 angka bulan, pokoknya bulan 202 gitu ya. Kemudian tanggalnya juga 2 angka, 01 umpamanya. Gitu. Kalau dia di angka 11 ke atas ya angkanya hanya 2 saja. Jadi tahun, bulan, tanggal gitu. Dibalik itu passwordnya seperti itu. Gak usah panik ya. Kemudian nama perguruan tingginya tadi seperti katakan tadi. Nah, kalau memang tidak terdata di situ, ada di sana katanya di sana upload ijazah. Nah, ingat, perhatikan baik-baik. Upload ijazah jangan sekali-kali mengupload fotokopi. Oke. Jangan sekali-kali mengupload fotokopi. Tapi uploadlah scan asli. Scan ijazah asli. Ingat itu baik-baik. Karena saya pernah di tahun 2014 kalau nggak salah diberikan itu SK apa gitu ditolak gitu ya. Siapa tahu nanti tidak ditolak, tapi di sananya pada saat pengecekan ditolak, kan nggak enak. Tapi lakukan scan yang asli ya, oke. Nah, selanjutnya adalah kalau kita tidak menemukan prodi ataupun tidak menemukan ijazahnya, tidak memenuhi perguruan tingginya, cek di Pordikti. Gitu ya, Pordikti. Apakah nama kita, nomor induk mahasiswa kita sudah terdata di Dikti? Gitu. Karena semua perguruan tinggi yang terakreditasi itu pasti sudah dilaporkan, sudah dibuat laporannya ke Dikti. Ya.
Direktorat Perguruan Tinggi ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau belum bisa menemukan perguruan tingginya, dikhawatirkan perguruan tinggi itu kan berubah nama ataupun prodinya yang berubah nama. Bisa saja kan seperti yang saya katakan tadi, dulu namanya Pendidikan Olahraga di bawah tahun 2002. Kan berubah. Sekarang kan di portalnya Mendikbud itu dimintakan prodinya yang di sana itu nggak ada prodi pendor tapi PJKR yang ada umpamanya gitu kan. Makanya harus sabar ya. Begitu nanti dimasukkan umpamanya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan umpamanya. Kita klik. Tapi belum ada dari bawah turun nama-nama itu, nama-nama pilihannya. Tidak ada nama-nama pilihannya. Tunggu dulu, nggak bisa manual gitu. Kita harus cocokkan. Yang mana? Oh nanti udah terbaca, baru klik cek gitu ya. Jauh nggak usah terburu-buru. Nah setelah itu nanti pada saat itu udah ada masalah lain timbul. NIM sudah benar, perguruan tinggi sudah benar, kemudian ini sudah benar. Begitu diklik setuju ataupun kirim, nggak mau terkirim, error katanya 304 segala macam 404 nggak jelas satu apaan, ya kan? Jangan panik, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Panik, jangan. Itu karena servernya tunggal soalnya, ya dipergunakan oleh seluruh guru di Indonesia yang melakukan perval. Oke, nanti link-linknya nanti kalian teman-teman boleh ngecek di bawah komentar saya. Nanti link-link perguruan tingginya, awas loh, hati-hati. Ada pernah saya temukan link itu tidak sesuai. Katanya dikti, tapi bukan dikti dia. Pernah saya temukan, pernah saya cek, ternyata bukan ya. Dia udah apa namanya mempergunakan ini mengait-ngaitkan ke dikti, tapi ternyata nggak nyangkut gitu ya. Dia mandek di satu server gitu. Hati-hati juga, harus langsung ke diktinya supaya nanti jelas. Begitu teman. Oke, jangan panik. Pokoknya kalian semua insya Allah bisa melakukan perpal dengan baik, dengan sabar, tentu saja dengan teliti. Ya, hati-hati juga. Karena sampai sekarang server yang di Kemendikbud itu belum ada namanya edit untuk ijazah. Sepengetahuan saya belum ada. Kalau sudah diperpal, perpal gitu ya. Artinya hanya itu ijazahnya. Belum ada untuk mengedit. Contoh, sekarang kita umpamanya sekarang bergelar SH Sarjana Hukum. Iya kan? Tapi kita sudah pernah mengupload SH Sarjana Hukum. Sudah pernah menguploadnya di Dikti. Sekarang kita mau rubah menjadi menjadi sarjana pendidikan SPD. Itu tidak bisa, sampai sekarang belum bisa ya, sepengetahuan saya. Tapi nggak tahu saya seperti apa, apakah bisa dilakukan oleh melalui operator sekolah atau apa, saya belum tahu persis. Itu sepengetahuan saya belum ada untuk edit ijazah itu. Nah oleh karena itu ingat, yang kalian upload untuk kali ini yang diminta di Info GTK itu adalah S1. Berbahagialah kalian yang sudah mendapatkan gelar S1 sejak perpal ini mulai dilakukan. Karena kalian tidak perlu khawatir akan perubahan-perubahan yang pernah diupload. Yang belum pernah mengupload ya berterima kasih sebenarnya. Ya. Yang paling kacau itu yang menjadi kekhawatiran adalah sudah pernah melakukan upload ijazah perguruan tinggi, contoh sarjana ekonomi waktu itu pada saat mengajar. Sekarang mengadakan lagi perpal lagi, tapi mau menggunakan sarjana yang baru kita dapat. Sementara untuk file uploadnya sudah tidak ada. Nah ini menjadi masalah kan gitu. Tapi solusi pasti ada. Nggak mungkin nggak ada yang paten permanen begitu, nggak ada. Tapi ada nanti ya. Apakah melalui dinas pendidikan ataupun melalui dikti sendiri atau bagaimana atau verifikasi kembali kepada perguruan tinggi. Boleh dilakukan, nggak apa-apa. Contoh NIM kita tidak sesuai dengan yang ada di nomor ijazah kita, tidak sesuai dengan nama kita. Ya, nama kita dipakai oleh nama orang lain seolah-olah seperti itu gitu ya. Seolah-olah seperti itu, tapi bisa diverifikasi kembali ke perguruan tinggi yang tempat kita
mengambil sarjana S1 waktu itu. Boleh dilakukan. Enggak haram hukumnya, enggak usah panik juga. Ya namanya pekerjaan manusia dilakukan oleh digital kan ya, yang memasukkan secara manual. Oke, teman-teman itu saja. Mudah-mudahan kita semua sehat, tetap jaga sehat ya. Tetap jaga sehat di masa pandemi ini. Semoga vaksin lebih cepat tiba dan kita bisa new normal dan mengajar kembali di sekolah. Ya sudah kangen nih sama anak-anak ini. Ya, anak-anak juga udah ribut pengen sekolah tapi dalam keadaan seperti ini ya kita harus bersabar. Kurangi dulu sementara sebelum vaksin ada, kurangi dulu sementara berkumpul-kumpul itu. Mau hal-hal penting begitu apa segala macam, wah ini aduh, coba deh. Ya, teman-teman sekalian, jaga kondisi masing-masing, tetap sehat, tetap berpikiran jernih. Dan untuk link yang perlu kalian buka nanti saya akan bagikan di komentar di bawah ini. Dan apabila Anda merasa terbantu, bolehlah di subscribe di situ ya, supaya nanti siapa tahu ada informasi-informasi yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat membantu teman-teman kita di seluruh Indonesia. Demikian. Kemudian satu lagi, ingat ya, apa namanya untuk P3K katanya daftar dari link Kemendikbud. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi semua guru honor khususnya ya, ayo lakukan di perpal ijazah di Kemendikbud itu ya, supaya nanti ketika ada pembukaan CPNS pembukaan P3K nanti datanya bukan diambil dari sana, bukan, tetap kalian daftar, tetap gitu, tetap ada kalian mendaftar bagaimanapun juga gitu kan. Tetapi paling tidak kalian sudah terbantu terdata di Kemendikbud begitu. Nggak usah panik, waduh saya udah bisa perpal, saya akan jadi P3K. Ya enggak juga, enggak begitu, enggak semudah itu. Tapi bagaimanapun kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kemendikbud membuka kesempatan untuk seluruh tenaga honor di Indonesia ya, baik yang berusia muda maupun yang sudah berusia lebih tua dan dewasa, yang masa kerjanya lebih banyak. Tentu saja nanti kita berharap yang masa kerjanya lebih banyak, usianya sudah mendekati kritis, yang akan menjadi prioritas untuk diselamatkan dulu gitu Pak Menteri ya, kepada Bapak Menpan dan BKN gitu, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga sehat ya. Salam untuk keluarga di rumah, salam hormat saya untuk teman-teman di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ya. Nggak usah panik, lihat nanti di komentar saya ada link yang saya akan berikan. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.